Amin. Oleh saya secara pribadi, saya terima. Namun saya yakin bahwa kebahagiaan dan berkat ini bukan hanya kepada saya secara pribadi, tetapi kita semua Kadang Kinasih, keluarga besar Trah Eyang Raden Mas Suharno Atmosastro. Saya masih teringat bagaimana hari ini hari yang kita tunggu-tunggu itu terlahir dan tercipta bahwa Mas Bas lewat juru bicara yang sepenuh hati yang memahami apa yang di hati Mas Basuki Bati menyampaikan kepada kita. Bagaimana keinginan untuk mengumpulkan kita semua, kalau bisa kumpul bareng-bareng kita di sini menemukan persaudaraan itu. Dan dengan bahasa Mbak Ti yang mungkin saya tidak bisa mengulangi di sini sekarang, tetapi sungguh untuk kita sendiri sangat menyentuh dan menggetarkan hati kita. Sebelum saya lupa, sebetulnya Mbak Mas Yono itu tadi secara pribadi saya menyampaikan minta kepada Mas Bas untuk menyampaikan salam berkatnya untuk Mbak Sri, dan Mbak Sri sendiri juga membalasnya dan mengatakan Assalamualaikum mas-mas, mbak-mbak yang ganteng-ganteng, yang ayu-ayu. Terima kasih pergantiannya, walau kami atas perhatiannya, walau kami nggak bisa ikut ke Kediri, walau kami jauh, sedulur-sedulur masih ingat kami dan tak lupa menyapa kami. Syukur, alhamdulillah, sedulur-sedulur bisa berkumpul untuk silaturahmi. Mudah-mudahan sedulur-sedulur diparingi sehat dan keselamatan oleh Gusti Allah, dan di lain kesempatan bisa jumpa Sri dan Yono sekeluarga mengaturkan sembah sungkem untuk sedulur-sedulur semua. Amin. Itu Mbak, belum saya menyampaikan kembali kepada bagaimana ini terlahir. Sungguh, kalau saya mengatakan semalam di bawah terang bulan, ketika hampir mendekati tengah malam bersama Mas Edi Gandung, kakak saya Mas Agus dan Mas Priyo di situ di luar kita melihat, saya selalu mengatakan apa ya yang makna apa atau sesuatu apa yang bisa kita bawa pulang dari sebuah reuni, apa toh saja nih arti perseduluran Trahwi seduluri artinya apa gitu loh. Kita punya pengalaman perseduluran itu. Dari sini saya akan men-sharingkan. Pertama, kembali ketika saya masih SD 1980-an, Mas Bas dengan keluarga besar, Mas Isworo juga datang ke Boro, dan saat itulah saya pertama kali bertemu dengan Mas Bas, dan pertama kali saya difoto. Dan foto itu masih ada, kehangatan seperti itu masih sungguh saya rasakan. Kemudian saya beranjak ke lebih besar lagi, saya sudah bisa ke Candi. Di Candi kita bersama dengan keluarga PW, Mas Haji, kita selalu ada jurit malam, pokoknya ada acara yang meriah sekali di sana, ada pohon sawonya. Saya ngerti ketika saya mesti mundur-mundur karena menghindari atau sesuatu ada permainan, saya kejedut di pohon sawo. Ya, kebersamaan yang seperti itu saya merasakan, itulah kekeluargaan yang sangat luar biasa. Kemudian saya tumbuh besar lagi, ya ketika 18 tahun lalu, persisnya 2004, 18 Juni, saya ditabiskan menjadi seorang imam, seorang romo, seorang pemimpin agama Katolik. Disitulah yang menggetarkan hati saya kembali, karena benar setelah sekian lama saya tidak pernah hadir dan kontak secara intens dengan keluarga besar Budi Tejo, keluarga besar Putro Wayah, tidak. Namun ketika saya ditabiskan, ketika saya sebagai pribadi yang tidak layak tengkurap di altar dan mengatakan ini Tuhan utuslah aku, makanya saya menulis di dalam sini Deus ece ego miteme, Tuhan ini aku utuslah aku, dari Yesaya bab 6 ayat 8 itulah moto tabisan saya, dan 18 adalah ulang tahun imamat saya. Ya. Sebetulnya itu tanggal 18 Juni tahun 2022 ini. Tapi bahwa itulah saya juga kembali diteguhkan, dikuatkan. Keluarga besar TW dengan bluebird-nya,
dan semua dari Bekasi, semua juga datang hadir di situ. Pada misa perdana saya, jauh-jauh dari Surabaya, Mas Bas juga datang. Sungguh, sekarang pun saya menceritakan ini ada getaran yang entah kenapa bahwa seperti ini. Dan tadi pagi, suatu sharing, suatu pengalaman iman yang sangat luar biasa. Mbak Erik yang hadir ikut minum kopi, minum teh di situ, bagaimana menceritakan mujizat yang terjadi, disembuhkannya kakinya yang benar dokter mengatakan, dan lebih baik, dan terapis yang satu itu bisa menyembuhkan, dan disembuhkannya hanya tampak dengan ceritakan dengan handuk panas ditempelkan, tapi terapi selama 3-4 jam dengan handuk panas, tentu seperti itu. Yang menarik untuk saya ketika Mbak Erik mengatakan yang menyembuhkan saya seorang terapis adalah seorang pribadi yang berlumuran darah. Artinya dia sebetulnya adalah berapa banyak yang telah ambil nyawanya dari tangannya, berlumuran darah. Tapi lihatlah bahwa dia lewat orang yang kita mengatakan, kalau Mas Bas tadi mengangkat tentang keagamaan, kebinekaan, yang lain sebagainya, tetapi suatu kasih Allah tetap memakai pribadi yang berlumuran darah ini, mempunyai kuasa yang sangat hebat, memberikan penyembuhan, memberikan suatu kedamaian yang sangat luar biasa. Untuk saya, kok seperti guruku, Yesus Kristus sendiri yang menyembuhkan dia. Dan ketika ditanya, dia benar dikasih apa tidak, ya, dia menyembuhkan. Dan selalu yang dikatakan, kamu percaya? Yang dikatakan, percaya atau tidak dengan saya? Nah, kamu percaya, mujizat akan terjadi. Dan itu dia lakukan. Dan tentu kita sebagai manusia, apakah itu bisa diturunkan? Tidak. Ketika saya mati, bersama mati. Dan saya dengan penuh terang, pasti pribadi ini sangat luar biasa. Dan kita belajar bahwa dari kita tidak ada satupun yang sempurna. Namun yang pasti, bahwa kita harus mempunyai mata hati untuk melihat dalam diri pribadi-pribadi kita adalah semuanya adalah orang baik yang seperti itu. Orang berlumuran darah seperti itu kita lihat, namun mampu memberikan daya kekuatan penyembuhan. Sharing-sharing pengalaman seperti itu juga sebagaimana sharingnya, bagaimana hadirnya Rama putranya yang laki-laki hadir di situ. Itulah yang saya rasakan kehangatan yang seperti ini. Kalau saya sekarang hadir di sini, sungguh suatu bahagia dan berkat tersendiri. Itulah yang bisa saya bagikan, saya sharingkan. Saya tidak punya struktur yang persis to shitarai kana to watashi wa to omoimasu keredomo, demo kami sama ni makasete. Hai, sorede atas kojira ni orimasu. Saya mengatakan, saya tidak ada yang bisa saya katakan. Saya bilang, saya serahkan kepada Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan. Saya hadir di antara saudara-saudari kadang kinase di sini, dan inilah yang saya sampaikan. Sorede wa arigatou gozaimasu. Arigatou, terima kasih. Thank you, God bless you. Saya dari Basuki, ya. Saya lahir di sini 72 tahun yang lalu, ya. Dan ini adalah pasangan saya, mantan pacar, ya, Titik Pujowati, ya. Kemudian Erik, mana Erik? Nah, ini Erik adalah anak saya yang pertama. Mempunyai anak satu namanya Rama. Mana Rama? Rama. Oh, itu Rama. Iya. Nah, ini Rama. Ganteng kayak saya itu. Iya. Mirip saya. Anak yang kedua adalah Yanti. Nah, ini Yanti. Yanti. Anaknya 3, cuman anaknya 3. Aduh. Anaknya 2. Iya. Iya. Tapi yang bisa datang cuma 1 karena adiknya ini sedang di pondok Gontor di Penurunan. Selama 6 tahun di sana dan masih ada 2 tahun lagi yang harus dijalani. Ya. Dan yang ketiga Susan, mana Susan? Nah, yang pinggir sini, ya, pinggir sendiri. Ya. Anaknya namanya Sandi. Nah, itu Sandi. Yang pakai kacamata ini. Ya. Kemudian ini yang dari saya, lalu yang dari kakak saya, ya, dari kakak saya yang nomor 1 almarhum, ya. Ini tinggal nyonyahnya, ya, Mbak Tati, ya, punya putri 1 bulan, ya, dan cucunya 2. Oh, yang 1 buku, ya,
Oh ada, oh itu ayahnya. Oh ya, ini Azril, lalu ayahnya, ya Iqbal, ya ini anaknya yang paling kecil Abi. Ya, ada kelihatan? Oh ya dari Sumbawa juga ya. Belum. Ya? Yang dari Sumbawa, ya adik saya yang adik saya yang paling kecil tapi juga sudah tidak ada. Ini istrinya adalah Endang Sulastri. Putra putrinya ada 2. Putra iya. Tapi tidak ada yang bisa ikut. Yang satu di Bogor, ya yang satu ini lagi menghadapi wisuda di Jogja. Kemudian yang kecil berdinas di Mataram. Jadi ini hanya istrinya Endang Sulastri. Ya, yang kelihatan Mbak dari Pak Is ya. Nah, ini dari adik saya Ismati, kebetulan lagi berjuang untuk kesehatan cucunya di Surabaya yang sudah berobat selama 2 bulan dan masih belum selesai. Maka bersama ini pula saya mohon keikhlasan nanti Poro Kadang Kinasih untuk ikut mendoakan kesembuhan dia. Nah demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop dulu, tetap di tempat. Foto dulu. Tetap di atas. Dari saudaranya 12 juga tinggal dia sendiri sebatang kara. Ayah, ibu, nenek, apalagi juga tidak ada semua. Ya, dari kami berdua ini 2 batang kara. Begitu ya. Nah, satu hal yang perlu saya sampaikan, dulu waktu kawin, nyonya saya ini tanya, loh, resepsi awake dhewe iku nek gedung, resepsi manten resmi. Tapi sing teko kok cuma adikmu, loro, masmu siji. Lah dulur liyane kabeh nok endi? Apa kowe gak duwe dulur? Gak ono rek. Ojo kuwatir duwe dulurku akeh. Nah gitu. Engko mari nikahan niku tak kenalne. Betul. Habis nikahan jarak 1 tahun saya punya anak. Ya, saya jarak 1 tahun punya anak Eri ini ya umur 3 bulan. Umur 1 bulan ya. terus ya. Ya, wis ayo golek dulurku. Lho nang ndi? Wis ayo pokoke melok. Nah, naik sepeda motor dari Surabaya ke Jogja. Itu 9 jam waktu itu saya jalan. Tahun 73 saya sowan Pak Lik Tejo di sana. Nah, sudah mulai dengan ketemu satu keluarga. Lu iki lho dulurku. Ono dulurku itu cuma adoh. Tapi yang lain-lain belum sempat ya, baru ke Pak Lik Tejo. Nah, 10 tahun kemudian tahun 83 saya minta tolong tetangga untuk diantar ke Jogja, naik mobilnya, ya, sowan lagi ke Pak Lik Tejo, kemudian diantar ke Boro, sowan Bule, lalu ketemu Romo. Wah, Romo mungkin masih sak gini mungkin, enggak saya kok. Nah, itu tahun 83, ya. Dari sana makin banyak saudara-saudara yang kita temui. Akhirnya semuanya bisa ketemu dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama. Nah mungkin itu saja ya yang saya sampaikan. Ya kita berpacu dengan waktu. Terima kasih Mbak Tri. Durasi 2 hari. Padahal masih ada. Jadi tapi ada yang bisa lah. Oh enggak boleh. Sejahtera. Saya sebagai istrinya Pak Kusmaji mengucapkan banyak terima kasih atas segala syukurnya saudara-saudara, karena saya sendiri anak
saya sudah satu juga dan punya dua cucu tapi menantu. Dan saya mohon doa restu semoga saya keluarga sini bisa hidup rukun bersama saudara-saudara semua. Amin.